Beliau langsung turun, beliau menancapkan pula tongkat yang menjadi kayu-kayu atau di sini. Itu adalah tongkat yang ditancapkan oleh ibunda yang tadi dibawa dari Sumedang ke Mataram, dari Mataram ke sini. Doa sang ibu. Ya. Karena sang ibu adalah terdengar menangis. Datang ke Tasikmalaya, semestinya mampir ke Situ Gede, kemudian bertetira di pusara Sang Hyang Prabu Dilaya. Inilah kawasan keramat yang memancarkan aura mistik sangat kuat. Peziarah berdatangan dari tempat-tempat jauh untuk ngalap berkah, karena banyak yang percaya pusara Sang Prabu memiliki karomah. Benarkah kawasan keramat itu dijaga ikan gaib di dasar Situ Gede? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berada di wilayah Lingajaya, Mangkubumi, Tasikmalaya. Kisah ini dimulai dari Eyang Prabu Adilaga. Ada pula yang menyebut Sang Hyang Prabu Dilaya. Masyarakat mengenalnya sebagai penyebar Islam dari Tatar Sukapura. Tapi kisahnya berbalut misteri karena sesungguhnya Sang Prabu merupakan calon raja dari kerajaan Sumedang Larang. Pusaranya secara misterius berada di tengah danau dengan banyak cerita misteri mengelilinginya. Saya sekarang berada di Setu Gede, Tasikmalaya. Dan konon katanya bahwa di Setu Gede ini ada beberapa mitos, yaitu keberadaan 4 ikan penjaga makam yang berada di tengah danau. Dan hal-hal yang mungkin lain atau yang bisa nanti kita lebih jelas kita gali bersama, mungkin akan kita temui juru kunci dulu ya. Pak Herman sebagai juru kunci dari makam yang berada di tengah Danau Setu Gede ya. Yaitu makam apa itu Pak? Itu makam yang Prabu Dilaya. Makam Eyang Prabu Adilaya. Kalau dulu memang suka yang ada ini menampakkan, tapi itu tergantung orang-orangnya. Oh begitu. Ya, tergantung orang-orangnya. Penampakan seperti apa Pak? Oh, penampakan yang seperti yang di sini kan ada 4 buah ikan. 4 ikan betul? Ya, 4 buah ikan yang dinamakan si kokol, silayung, si gendang, si genjreng, sama gendang. si gendam. Iya, itu. Oh ya betul, Itu, berarti itu ya keempat ikan misterius istilahnya sebagai penjaga dari Setu Gede ini. Kita akan menyeberang itu harus menggunakan sarana transportasi, yaitu perahu, dan kebetulan ini perahunya sudah berada di samping kita. Mari kita naik ke perahu untuk menyeberang ke lokasi atau ke makam Eyang Prabu Adilaya. Sampai di atas bukit yang dikelilingi Situ Gede, suasana metafisika terasa menyentuh dengan lembut. Auranya memang memberi kehangatan sukmawi. Ini yang membuat para peziarah seperti terlena untuk duduk berlama-lama
di pusara Eyang Adilaga. Abah Sumpena segera duduk takjim, meminta Abah Juru Kunci untuk memimpin tawasulan. Khususnya ke Gusti masih Baik pemirsa, ini makam Eyang Prabu Adilaya. Sebagaimana cerita di sejarah bahwa Eyang Prabu Adilaya ini adalah korban atau dibunuh oleh kedua istrinya. Istri yang pertama adalah Raden Nyimas Kondang Hapa. Yang kedua adalah Dewi Cahaya Rembong. Nah, dan beliau dimakamkan di sini. Di atas bukit Eyang Prabu tidak sendirian dipusarakan, sebab di sekitarnya ada sejumlah makam lain yang berada di dalam kompleks makam. Adalah dua pengawal setia yang ikut diperjaga secara tragis. Kemudian ada di luar kompleks utama, ada makam yang tidak terawat dengan baik. Itulah pusara Raden Dewi Kondang Hawa, istri pertama yang membuat suaminya menghembuskan nafas terakhir. Ini makam Eyang Prabu ya, dan kita terus. Nah ini ada makam pelayannya itu ya, namanya adalah Sagolong. Nah pemirsa, ini adalah makam istri Eyang Prabu ya. Ini adalah makam istri Eyang Prabu. Hanya keadaannya tidak begitu megah atau tidak begitu diurus karena ya mungkin anggapannya ini adalah sebagai pembunuh ya. Nah ini yang istri pertama ya? Iya, istri pertama ya. Berarti Raden Dewi Kondang Hapa. Inilah makamnya. Dan yang kedua istrinya dimakamkan di mana, Pak? di daerah Bantar. Oh, di daerah Bantar. Yang kedua di daerah Bantar. Terus yang satu lagi yang pengawalnya atau pelayannya dimakamkannya? Itu yang di dalam. Itu dua-duanya di situ ya, disatukan ya. Pusaranya selalu memancarkan aura gaib, sehingga menarik para peziarah. Siapa sesungguhnya Eyang Prabu Adilaga itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Eyang Prabu Adilaga atau Eyang Prabu Adilaya adalah bangsawan dari Keraton Sumedang. Ia calon raja yang haus menimba ilmu, bahkan hingga ke negeri Mataram yang jauh. Setelah bertahun-tahun tinggal di Mataram, gurunya, yaitu Kiai Jiwaraga, mengutusnya memperdalam ilmu di Sukapura, Tasikmalaya. Dari sinilah kisah hidupnya berakhir tragis. Setelah itu beliau disuruh terus menuntut ilmu ke daerah Tatar Sukapura, yang tepatnya ke daerah-daerah Tasikmalaya ya. Makanya kan Tasikmalaya ada Sukapura ya, kampung Sukapura. Di Sukapura itulah dalam perjalanan ya menimba ilmu agama Islam ke Tatar Sukapura itulah ada kecurigaan tersendiri dari kedua istrinya. Kedua istri ini dia mempunyai pikiran yang enggak-enggak. Karena beliau kalau ke Sukapura menuntut ilmu, setelah menuntut ilmu nanti beliau mencari istri yang ketiga. Nah begitu lagi. Akhirnya di tengah perjalanan saat tertidur lelap,
beliau ditusuk oleh salah satu keris, langsung menghembuskan napas. Di sini dulu adalah rawa, ya, rawa-rawa. Maka secara tersembunyi dimakamkanlah beliau di sini oleh kedua pengawal ini, pelayan ini. Duta dari Sumedang tidak pulang, pencarian gagal. Tapi duka di istana terlampau pekat, sehingga Ibunda Adilaga turun tangan langsung mencari putranya. Rutenya dimulai dari Sumedang, kemudian ke Mataram hingga ke Sukapura. Petunjuk didapat lewat kepekaan batinnya bahwa sang anak sudah dipusarakan di tengah rawa keramat yang tak terjamah. Setelah itu ibunya akhirnya dengan mengucurkan air mata yang begitu terharu menetes ke pusara atau ke makam ini, maka sang ibunda pulang. Di jalan mau turun ini istilahnya, ya, ini karena ini rada berbukit atau rumbun waktu itu. Nah, begitu turun air naik, air rawa mulai naik dan menggenangi area ini. Hanya inilah yang kelihatan oleh masyarakat atau oleh warga sekitar ini. Beliau langsung turun, beliau menancapkan pula tongkat yang menjadi kayu-kayu atau di sini. Itu adalah tongkat yang ditancapkan oleh ibunda yang tadi dibawa dari Sumedang ke Mataram, dari Mataram ke sini. Dalam sejarah itu juga ada 4 ikan yang bernama ikan si kokol, si layung, si gendam, dan si genjreng. Itulah yang menamakan ikan itu adalah Ibunda Sang Prabu. Karena ikan itulah yang menjaga area makam Eyang Prabu supaya tidak dijamah oleh orang-orang yang tangan-tangan jahil. Oleh sebab menjadi tempat mengebumikan tokoh keramat dan calon raja, kawasan Situ Gede Tasikmalaya dipercaya berkaromah. Para peziarah terus mengalir, kecuali di hari Sabtu yang menjadi larangan berziarah di makam ini. Barang siapa yang mau berziarah, mendoakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas pusara ini, maka beliau mengatakan ada karomahnya. Pembicaraan antara ibu ke warga lokal itu seperti halnya kalau mau membereskan permasalahan internal keluarga, yaitu mungkin termasuk ada kaitannya ya dengan sejarah beliau korban ya, yaitu dibunuh oleh istrinya. Itu yang kedua untuk naik pangkat, ada lagi untuk keinginan lain daripada itu, tergantung keinginan masing-masing, insya Allah dikabul. Larangannya untuk berziarah katanya hari Sabtu tidak boleh, karena larangannya Galunggu, larangan Galunggu hari Sabtu. Berada di sebuah ketinggian, Situ Gede memang misterius. Pusat-pusat mistik ada di sekitar pusara Eyang Prabu Suryadilaga, atau sering juga disebut Eyang Adilaya. Pusara itu juga dikelilingi pohon-pohon tua berukuran besar yang berasal dari tongkat sang ibu, yang dalam pencariannya menemukan makam tersebut, kemudian menancapkan tongkat yang selalu dibawanya. Ya, tongkat ini adalah menjadi kayu besar ini. Itu dan ini memang belum punah. Dari sejak awal ini belum punah. Dari lingkaran atau dari lingkungan bukit ini, termasuk keberadaan aura dari pohon ini adalah auranya adalah untuk kehidupan. Ya, tidak ada aura yang sifatnya untuk kebatilan. Ini dari kedua pohon ini. Karena ini penuh dengan air mata, penuh dengan rasa kepedihan, doa sang
sang ibu. Ya, karena sang ibu adalah terdengar menangis. Danau Gede atau Situ Gede di Tasikmalaya, Jawa Barat memang bukan kawasan biasa. Ada nasir gaib yang mengelilinginya. Apalagi di atas daratan yang tepat di tengah-tengah danau dipusarakan Eyang Prabu Adilaga. Inilah pewaris tahta Sumedang yang memiliki hidup tragis dihabisi 2 istrinya sendiri. Peziarah mengalir ke tempat ini karena diyakini memiliki karomah. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.